Anak-anak kecil yang ikut di bawah itu nggak ngerti ini acara apa, tapi bawa saja. Ibu yang bawa anak, bawa saja. Bapak yang bawa anak, bawa saja. Kenapa? Nanti mereka setelah dewasa, tuh ada anak kecil. Anak kecil tapi udah tua. Mohon maaf. Anak-anak, itu anak kecil ada golok di peci. Anak-anak yang kecil maulid ikut saja. Kenapa? Walaupun dia diam, walaupun dia ngantuk, bacaan itu melekat di kepalanya. Betul? Kata siapa? Pengalaman pribadi Abdul Somad. Dulu kecil di bawah rumah, di kampung kami kalau maulid baca syair Barzanji, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, mufti pada masa Kesultanan Turki Utsmani di Yaman. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni bihamdin mawariduhu sa'iqatun haniyah mumtati'an minas syukril jamili mata ya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al muntaqili fil uraril karimati wal jibal. Seumur hidup saya tidak pernah belajar syair Barzanji ini duduk dengan guru. Kenapa Ustaz bisa ingat? Kenapa Ustaz bisa hafal? Karena setiap emak pergi Barzanji saya ikut. Bukan ikut nyari barokah, bukan mau ikut Barzanji jumpa habaib, bukan anak kecil nggak tahu apa-apa. Lalu kenapa Ustaz ikut? Karena akan ada pulut kuning dan ayam panggang. Lalu kemudian nanti sampai pada satu makam, sampailah dia mahallul qiyam, kita pun berdiri. Lalu kemudian datanglah ibu-ibu dari dapur, khusus perempuan saja, yang laki-laki saja tidak campur. Mereka pun membawa bunga-bunga yang dikasih itir parfum, diletakkan di tangan, telur ayam. Tradisi itu ternyata melekat di kepala 30-40 tahun yang lalu. Kalau 30 tahun yang lalu masih ada di kepala Abdul Somad, maka anak-anakku ini tahun 2032, 2042, 2052 mereka yang akan membawakan maulid-maulid di masa akan datang. Ketika nanti anak-anak kecil ini buat majelis maulid tahun 2052, yang tausiah tetap Abdul Somad. Adapun jamaah ya udah innalillah. Saya masih hidup. Amin. Kita tidak pernah mati. Orang yang mengenang Rasul tidak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kau yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Hidup itu bukan berjalan, hidup itu bukan makan, hidup itu bukan melihat. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati.
Hari ini kita ingat Allah apa tidak? Ingat, kita sedang hidup. Teman kita, saudara kita, tetangga kita yang di luar masih tidur belum sholat subuh sampai sekarang, ingat Allah apa tidak? Mati. Mereka adalah zombie-zombie yang berkeliaran. Yang mesti kita hidupkan rohnya dengan apa? Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak kecil hadir. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa mesti dinyanyikan, dilantunkan? Tala'al badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kenapa mesti dilantunkan? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ditulis oleh Imam Al-Qushairi, ada satu pembahasan namanya as-sama'. As-sama' artinya mendengar, mendengarkan lantunan-lantunan melembutkan ruh. Ini jasad, jasad ini dihidupkan oleh ruh. Hari ini dipanggil Abdul Somad Al-Mukarram. Kenapa Abdul Somad masih dimuliakan? Karena ruhnya masih ada dalam jasad. Kalau ruhnya sudah keluar, namanya tidak Al-Mukarram tapi sampai hati. Banyak orang yang jasadnya tegak tapi ruhnya mati. Membangkitkan ruh diantaranya adalah dengan sama. Maka tadi begitu dipukulkan gendang, dibacakan syair-syair, isi daripada maulid memuji Rasul, bercerita tentang sejarah Rasul, untayan kalimat yang indah dalam bentuk solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita pulang, ruhnya hidup, jiwanya tenang, dan nanti mendapatkan 30 keutamaan itu insyaallah. Sekarang ada orang menghidupkan ruhnya dengan lagu dangdut. Selesai 2 lagu ruhnya nggak hidup juga, masuk lagu metal. Habis lagu metal nggak hidup juga, masuk R&B. Nggak juga hidup, masuk K-pop. Nggak juga hidup, makal pen anjing gila, mati. Hari ini kita dihidupkan lagi, mendengar majelis solawat dilantunkan dengan suara yang merdu, dipukulkan gendang hadrah duf. A'linu hadzal nikah, kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Kenapa gendang dipukul? Karena hati senang. Kenapa gendang dipukul? Berbahagia. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Bapak Ibu mendengar bacaan dengan suara yang merdu tadi, rasa tenang atau tidak? Yang tidak tenang berarti dangdutnya masih bersarang. Menggeser itu semua. Kalau minumannya selama ini khamar, digeser dengan zam-zam. Makanannya selama ini riba, digeser dengan halalan thayyibah. Yang selama ini musiknya melalaikan dari Allah, digeser dengan maulid, barzanji, simtud durar, diyaul lami', ad-dibai, itu semua dibacakan, tapi tidak bacanya kaku. Apa tuh majelis maulid? Nyanyi-nyanyi, nggak boleh nyanyi-nyanyi, nggak boleh ada lantunan suara, nggak boleh ada lagu. Terus ente azan gimana nggak pakai lagu? Azan nggak pakai irama gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada iramanya apa enggak? Ada.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan? Ada. Kalau begitu iramanya, jamaah pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Ada kelembutan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ada lagunya? Ada. Bayati, Soba, Sika, Nawa, Nahawan, Jaharka, Ras. Gimana jadi imam gak pakai lagu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi jangan gara-gara lagu lalu merusak makharijul huruf, merusak tahsin tajwid. Alhamdulillah kita belajar di pondok pesantren. Ternyata orang-orang yang mengatakan tidak boleh melantunkan, melagukan, rupanya lagunya ada, cuman dia nggak ngerti lagu. Makanya belajar, namanya nagam, ada iramanya, ada nadanya, ada suaranya. Bunyi sholawatnya sama, tapi dengan lagu yang berbeda. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu anak TK. Yang mulai agak masuk SMP, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menghidupkan ruh, makanan jiwa adalah dengan suara-suara yang merdu, masuk ke telinga sampai ke tangkai jantung, hidup otak, segar pikiran. Saya dibawa jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke danau, kemana-mana kurang nyaman. Rencana mau bawa Ustadz jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke danau, ke laut. Begitu sampai di lokasi nggak jadi jalan-jalan. Kenapa? Emak-emak minta foto. Dia takut dipoto nanti diupload, disangka saya nambah istri. Suami dia ngamuk. Akhirnya yang menenangkan hati saya adalah ketika berada duduk di majelis para habaib. Tadi saya sedang menikmati. Oh, lapang hati, tenang jiwa. Apakah jamaah merasakan yang sama seperti yang kurasakan? Aku tak tahu, karena rasamu bukan rasaku. Ini mesti dilatih. Tidak bisa ujuk-ujuk tobat kemarin langsung menikmati maulid, gak bisa. Orang minum kopi aja dilatih. Saya diundang oleh Kang Aher minum kopi terbaik yang pernah lomba juara 1 musabakoh kopi internasional. Ini Ustadz bibitnya pilihan, ditanam di tanah pilihan, dipetik dari buah pilihan, diletakkan di mesin pilihan, dimasak oleh orang yang pilihan. Wow, amazing. Langsung begitu dikasihkan, cara minumnya saya ajarkan Ustadz Somad. Dekatkan ke bibir, bismillah, langsung diseruput, jangan langsung telan, biarkan dia mengalir sendiri. Rasakan nikmatnya Ustaz. Habis itu Kang Aher nanya, gimana Ustaz? Pahit kan? Kopi aja kita menikmatinya perlu bertahun-tahun, betul? Apalagi sholawat, berawal dari kebiasaan
berubah menjadi kenikmatan. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kelezatan. Kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena biasa. Gimana? Sudah merasakan manisnya maulid? Dari tatapannya sudah, tapi baru sedikit. Ikuti terus, mudah-mudahan istiqomah maulid insyaallah. Apa yang kau baca, apa yang kau ingat, apa yang kau sebut, apa yang terngiang di telingamu saat kau nanti terbujur kaku di ruang ICU, itulah yang akan datang. Terngiang. Orang yang sering dengar lagu, ingat itu, tahu dia apa yang saya ceritakan, ngerti? Nyambung. Saat kita nanti terbujur kaku, anak tidak ada, istri tidak ada, keluarga tidak ada. Kenapa tidak ada? Security nggak ngasih masuk. Kita sendiri di dalam. Jam 2 malam, jam 1 malam, datang suara terngiang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang selalu kita dengar, itu yang selalu kita ucapkan, itu yang selalu kita pikirkan, terbawa dalam mimpi, sampai akhirnya kita mati dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang masih belum merubah lagu-lagunya, itu juga yang akan datang waktu kau mau sakratul maut. What can I do? Saya kena segan sama Habib. Kalau nggak ada Habaib, 3 album kita mainkan. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau ingat, apa yang sering masuk ke kepalamu, itu yang akan datang saat kau mau sakratul maut, saat kau meregang, malaikat mau mencabut nyawamu. Apa yang kau ingat? I want to break free. Hari ini kau boleh tertawa, tapi nanti sampai masanya kau akan berkata, betul kata Ustaz Somad. Robalah lagu-lagumu. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau pikirkan, itu yang akan datang saat mau sakratul maut. Datang setan sebelah. Sering-sering lantunkan selawat, rekam, kaset, CD. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengar tausiah di majelis maulid kemarin, semua CD gimana? Sudah saya infakkan. Mana bisa menginfakkan dosa? Bakar, hancurkan. Mubazir Pak Ustaz. Sudah saya jual, uangnya saya serahkan ke Islamic Center. Bisa? Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah, min thayyibat, yang suci-suci saja.